dipersilakan untuk kembali duduk. Untuk para umat kembali kami persilakan untuk posisi duduknya, mungkin jika berkenan mungkin bisa memutar posisi kursinya yang lebih nyaman ya. Mungkin semua bisa diputar kursinya ada di depan. Atau kalau sedikit tidak tampak yang di belakang mungkin hendak agak bisa maju juga boleh ya. Agak sini ya, oke. Jangan situ terlalu nanti jatuh. Oh iya, iya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin di belakang bisa tampak kira-kira bisa ya. Kalau nanti kira-kira mau bergeser berbeda juga boleh ya. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Ya, sebelum Bante memulai Dhammadesana, mari kita menghormat kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, Bante sungguh senang sekali bisa diundang ke acara seperti ini, yang kita semua sudah tahu bahwa hari ini juga merupakan hari di mana pengurus Yayasan Saddhamma Jyotika itu juga mengumumkan untuk melanjutkan proyek di Sidikalang. Ya, dulu tahun 2014 ya Bante masih ingat sekali bahwa dulu Bante diundang oleh Yang Mulia Paus Sayadaw untuk membacakan pengangkatan dan pengukuhan sima, atau terkadang kita bilangnya removing dan setting sima. Nah, jadi itu juga kalau nggak salah bertepatan dengan meletusnya Gunung Sinabung, kalau kalian masih ingat. Ya, dulu waktu penerbangan dari Yangon itu sempat ada isu untuk ditunda karena penerbangan ke Medan itu ada kemungkinan dibatalkan. Ya, tapi untungnya semua berjalan lancar. Ya, itu dihadiri oleh 8 biku termasuk guru Bante, yaitu Yang Mulia Paus Sayadaw. Semua di sini sudah tahu mengenai Yang Mulia Paus Sayadaw, atau ada yang belum baru pernah mendengar? Ya, semua tahu ya, jadi Bante nggak perlu cerita lagi. Ya, jadi singkatnya beliau merupakan guru meditasi, yang sangat dihormati sekali di Myanmar. Kemudian setahu Bante juga bahwa wihara atau tempat Sidikalang ini merupakan tempat yang ketiga yang dibuat oleh Sayadaw di Indonesia. Nah, dulu yang pertama itu di Batam, yang kedua di Taman Sari Bogor, dan yang ketiga ini di Sidikalang. Jadi ini adalah sima atau bangunan sima di Indonesia yang dibuat oleh Yang Mulia Sayadaw yang ketiga. Nah, jadi ini merupakan tempat yang bersejarah sekali ya. Nah, lalu saat ini Yayasan Saddhamma Jyotika juga berusaha untuk mengembangkan tempat ini untuk menjadi tempat meditasi sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Yang Mulia Sayadaw. Begitu ya. Nah, kemarin waktu Bante pulang dari Sidikalang, Ci Elina bertanya ke Bante, "Bante, kalau saya meditasi, terkadang meditasi saya
bosan, kemudian juga tidak ingin melanjutkan meditasi lagi. Nah, sedangkan sekarang dia berkomitmen untuk mengembangkan tempat meditasi. Nah, jadi sebenarnya kemudian Bante juga menjanjikan bahwa Bante akan menjawab pertanyaan ini hari ini. Ya, jadi ceramah Dhamma kali ini adalah mengenai pentingnya meditasi. Menurut kalian atau kebanyakan orang selalu berpikir meditasi itu adalah satu hal yang bisa kita skip. Ya, kalau perlu nggak meditasi. Ataupun kalau lagi ke wihara, pas puja bakti ada meditasi, ada yang skip ke toilet nggak? Nah, jadi Bante ingin menceritakan kenapa meditasi itu penting begitu ya. Ya, Sang Buddha membabarkan Dhamma sepanjang 45 tahun. Dimulai setelah Buddha pencerahan sempurna sampai Buddha menuju Mahaparinibbana di Kusinara. Nah, itu 45 tahun Sang Buddha tanpa lelah mengajar meditasi. Nah, meditasi ini adalah esensi dari ajaran Sang Buddha, yaitu ingin melihat kebenaran yang sesungguhnya. Atau yang di dalam teks biasanya dijelaskan sebagai paramata dhamma atau kebenaran yang sesungguhnya. Nah, jadi untuk melihat yang disebut penderitaan, asal mula penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan mulia menuju lenyapnya penderitaan. Nah, jadi meditasi ini, kenapa Sang Buddha selalu tanpa lelah mengajarkan setiap kali ada yang bertanya, nah Sang Buddha akan terus memberikan instruksi meditasi. Nah, sebenarnya kalau kita menyimak ajaran Sang Buddha dengan sangat detail atau dengan seksama, nah di sana Sang Buddha memberitahu apa? Bahwa sungguh mengerikan alam samsara. Nah, jadi ketika kita terlahir, mau entah itu jadi manusia, jadi dewa, atau jadi binatang, atau bahkan jadi hantu. Nah, itu semua Sang Buddha katakan sebagai penderitaan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jadi di banyak sutta, Sang Buddha itu menjelaskan bahwa kelahiran sebagai manusia itu adalah kelahiran yang sangat sulit untuk didapat. Nah, ketika mendapatkannya, dalam menjalankan kehidupan manusia, itu juga sangat sulit. Nah, manusia itu harus bekerja siang dan malam untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Dan berusaha sangat keras hanya untuk mendapatkan semangkuk makanan. Nah, kemudian apa yang diramalkan oleh Buddha atau apa yang Sang Buddha lihat, kebanyakan orang ketika menjalankan kehidupan, nah, yang diakhiri dengan kematian, nah kebanyakan itu akan terlahirnya di alam menderita. Jadi di alam peta, di alam binatang, di alam neraka. Kenapa? Karena ketika menjalani kehidupan sebagai manusia, dia terus mengembangkan perilaku atau perbuatan yang buruk, ucapan yang buruk, dan juga pikiran yang buruk. Nah, kebanyakan dari kita mungkin karena kita memiliki keyakinan kepada Sang Buddha. Artinya kita menjalankan apa yang Sang Buddha nasihati. Untuk apa? Untuk menjaga sila. Nah, biasanya Buddhis selalu menjaga Pancasila. Nah, di sana ketika kita menjaga Pancasila, kita menjaga apa? Perbuatan kita dan juga ucapan kita. Nah, tetapi karma itu
muncul dari pikiran kita. Nah, bagaimana kita dibilang bahwa saya sudah berperilaku yang baik, saya sudah selalu berucap yang baik. Tetapi kita tidak tahu di dalam pikirannya itu seperti apa. Nah, jadi pikiran ini adalah yang sangat penting. Nah, di banyak sutta Sang Buddha menjelaskan pikiran itu sebagai yang terdepan. Nah, pikiran itu sebagai pencipta. Nah, pikiran itu adalah kamma. Nah, kalau kita selalu berpikir hal-hal yang baik, nah kita akan terus mengumpulkan yang baik. Tetapi kalau kita terus berpikir yang buruk, nah kita terus mengumpulkan kamma buruk. Nah, sekarang Bante ingin mengajak kalian untuk merefleksikan diri. Nah, dari bangun tidur, yang diingat apa? Buka TikTok, buka Instagram, lihat apa lagi? Lihat cuan kali ya. Usahanya udah cuan atau belum? Tokonya udah cuan atau belum? Dan seterusnya. Dan pikiran-pikiran seperti itu kalian maintain, kalian jaga, kalian kembangkan terus-menerus sepanjang hari. Nah, sepanjang hari, kalian terus berkutat dalam hal duniawi, kemudian sampai kalian tertidur. Besok harinya pun juga sama. Nah, sebagai Buddhis, mungkin seminggu sekali datang ke wihara. Tapi sebenarnya seminggu sekali nggak ya? Nah, mungkin seminggu sekali momen ke wihara 2 jam. Nah, dalam momen 2 jam itu kalian mengembangkan pikiran-pikiran kebajikan mengenai dana, mengenai sila, mengenai meditasi. Tapi pertanyaannya, beneran nggak seminggu sekali ke wihara? Pada diem semua. Nah, artinya apa? Artinya sepanjang kehidupan kita itu selalu berkutat dalam hal-hal duniawi, mengembangkan yang tidak bajik dalam pikiran kita. Nah, jadi apa yang Sang Buddha katakan adalah bahwa kebanyakan manusia setelah meninggal itu akan terlahir di alam menderita. Dan ini adalah fakta. Nah, Sang Buddha yang merupakan seorang arahat, merupakan orang yang tercerahkan sempurna, itu juga nggak pernah berkata musyawadah atau bohong. Nah, yang artinya kebanyakan manusia itu memang terlahir di alam menderita. Karena apa? Karena kita tidak melatih pikiran kita. Nah, mungkin kita menjaga perbuatan kita menjaga ucapan kita, tetapi jarang kita melatih untuk menjaga pikiran kita. Nah, jadi meditasi ini adalah untuk menjaga atau memurnikan pikiran kita. Nah, jadi tujuan kita meditasi sebenarnya adalah untuk mengejar kebahagiaan kita sendiri. Nah, jangan sampai yang disebut kebahagiaan itu justru berujung kepada penderitaan. Artinya, terkadang orang yang tidak memahami dhamma yang sejati atau kebenaran yang sesungguhnya, terkadang dia akan salah mengejar kebahagiaan. Nah, mungkin orang berpikir, kebahagiaan saya bisa datang ke restoran yang mewah, makan yang enak. Seperti hari ini ya. Ya, makanannya enak-enak. Nah, jadi ada orang berpikir, kalau saya punya ini, punya itu, nah saya akan bahagia. Ya, memang itu adalah ketika kalian memiliki satu kepemilikan, nah kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, tetapi kebahagiaan yang seperti itu adalah kebahagiaan yang akan mengarahkan kita ke alam menderita. Kenapa? Nah, karena kebahagiaan itu akan terus mendorong kita untuk mengembangkan kemelekatan, kebencian, dan kebodohan batin.
Nah, jadi kebahagiaan yang seperti itu sebaiknya kalian juga harus batasi. Nah, bagaimana membatasinya? Nah, kalian harus bisa memahami kebahagiaan yang bisa mengantarkan kalian untuk terus hidup dengan bahagia, bahkan berujung untuk pencapaian nibbana. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah meditasi. Nah, jadi meditasi ini tujuan dari meditasi kita juga harus pahami bahwa bukan untuk sekedar absen di wihara, bukan hanya untuk sekedar orang lain tahu saya sedang meditasi, begitu ya. Nah, jadi justru meditasi ini adalah untuk kebahagiaan kalian sendiri. Nah, kalau kalian ingin bahagia, kalau kalian ingin kehidupan yang mendatang, yang gak usah muluk-muluk kehidupan mendatang, di waktu yang akan datang, di masa depan kalian, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Nah, ini akan membuat kehidupan kita itu menjadi lebih bahagia. Ya, Bante, ada satu kisah nyata. Jadi waktu Bante tinggal di Tangerang, jadi karena Bante juga merupakan pembimbing dari Yayasan Sundara Bumi. Nah, jadi yayasan ini dia punya 2 tempat yang kita sebut City Center di Modern Land dan juga Wira Hutan yang ada di Purwakarta Wanayasa. Nah, terkadang ketika Bante contohnya pergi ke Medan, Bante biasanya akan transit atau tinggal sementara di wihara yang kota. Karena letaknya itu hanya setengah jam dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, jadi waktu Bante tinggal di sana, nah setiap hari itu ada satu keluarga yang sering datang berdana makan ke wihara kita. Nah, kalau mereka datangnya Sabtu Minggu, nah biasanya mereka itu akan datang dengan anak mereka. Nah, kalau anak mereka datang ke wihara, nah biasanya itu dia tidak tertarik untuk mendengarkan ceramah dhamma, nah untuk ada sesi tanya jawab setelah dana makan, begitu. Nah, apa yang dilakukan? Main game. Nah, kemudian sudah berapa lama, nah tiba-tiba perilakunya berubah. Nah, jadi Bante tanya, kenapa ke orang tuanya? Memang si anak ini kenapa? Jadi si anak ini itu ternyata di waktu yang sebelumnya itu pernah ikut retret meditasi di Taman Sari oleh Seda Ukun. Nah, jadi pada saat itu ketika dia meditasi, yang sebelumnya itu dia tidak pernah meditasi, kalau diajak meditasi pun di wihara itu nggak mau. Nah, tetapi karena orang tuanya ikut retret meditasi, nah anaknya juga jadi ikut retret meditasi. Nah, ketika meditasi, dia bisa mengembangkan konsentrasinya itu dengan baik. Yang awalnya kalau duduk itu selalu gelisah, mungkin 15 menit sudah gelisah, setengah jam sudah gelisah. Nah, ini 2 jam itu masih meditasi. Perubahannya itu setelah itu ketika ke wihara, dia itu nggak pernah main game. Jadi yang dia lakukan itu dia akan datang ke Bante, tanya-tanya, ada pertanyaan dhamma dia selalu tanya, kalau ada ceramah dhamma dia selalu dengar. Nah, itu perubahan nyata. Yang awalnya kalau kita renungkan ketika dia main game, walaupun dia mungkin merasa asik sendiri dengan game tersebut, nah tetapi sebenarnya batinnya itu gelisah. Nah, tetapi ketika dia sudah bisa meditasi dengan baik, kapanpun dia ingin mendapatkan kebahagiaan, merasakan kebahagiaan yang pernah dia dapatkan ketika meditasi, nah dia bisa duduk meditasi dengan nyaman, mempertahankan kebahagiaannya selama 1 jam, 2 jam. Nah, itu yang Sang Buddha katakan sebagai Dita Dhamma Sukha Vihari, atau kediaman kebahagiaan saat ini
itu kalau orang yang bisa menjaga konsentrasinya, menjaga batinnya, ketika dia ingin mendapatkan kebahagiaan, nah dia bisa memunculkannya pada saat itu juga. Nah, itu kebahagiaan yang tidak mengarahkan kita menuju penderitaan. Bahkan akan terus mengarahkan kita kepada kehidupan, kualitas kehidupan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, bahkan dengan konsentrasi tersebut, kalau dia jaga, nah dia juga akan bisa terlahir di alam yang lebih tinggi lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan kebahagiaan. Manfaat meditasi. Nah, jadi tujuan meditasi itu kita juga harus pahami. Ya, jadi Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk menderita. Nah, terkadang ada juga yang komplain, kalau meditasi kok kesemutan, kok nggak nyaman, punggung saya sakit, dan seterusnya. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian bisa meditasi dengan baik, nah anak kecil yang 15 menit, 30 menit gelisah pun, nah dia bisa duduk dengan diam tanpa bergeser, tanpa pindah posisi, itu bisa 2 jam loh. Nah 2 jam terus, nah ini Bante lihat sendiri. Ya jadi karena waktu itu si anak ini juga sering datang ke tempat Wihara Bante di Modern Land Tangerang. Nah jadi itu ya, jadi ketika kita bisa menjaga pikiran kita dengan baik, nah, setiap saat kita ingin mendapatkan kebahagiaan, yang bahkan kebahagiaan ini kalau kalian terus pertahankan, kalian terus jaga, kalian terus kembangkan, nah itu perbuatan kusala atau kebajikan itu akan terus kalian kumpulkan selama kalian sedang meditasi. Nah ini artinya perbuatan yang sangat luar biasa. Nah, meditasi ini itu juga dipuji oleh Sang Buddha. Bahkan kualitas kebajikan yang dikumpulkan ketika kita meditasi dengan kualitas kebajikan yang kalau kita kumpulkan seperti berdana kuti atau bangunan kepada sangga, itu perbedaannya itu sangat-sangat jauh. Nah, contohnya di satu sutta, Sang Buddha menjelaskan dana kepada Sang Buddha itu adalah dana individu tertinggi. Nah, tetapi dana individu tertinggi ini juga terkadang masih ada yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita bisa berdana ke sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha. Nah, dananya pun kalau dia dana seperti dana tawaradana, dana yang tidak dapat bergerak seperti wihara, bangunan, pagoda, dan seterusnya. Nah, ini adalah dana yang tertinggi yang bisa dilakukan dalam hal dana. Nah, tetapi Sang Buddha katakan apa? Oh, dana ini itu masih lebih kecil dibandingkan kalau kalian mendapatkan 3 perlindungan. Nah, kalau kalian memiliki 3 perlindungan, Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami. Nah, perlindungan seperti ini yang Sang Buddha katakan itu jauh lebih berharga, lebih bermanfaat daripada dana tersebut. Yang lebih tinggi lagi adalah kalian bisa menjaga moralitas kalian. Nah, mengembangkan, menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lebih tinggi lagi, nah Sang Buddha katakan apa? Dalam satu jentikan mata atau satu kedipan mata, kalau kita bisa mengembangkan batin kita, menyebarkan cita kasih kepada semua makhluk. Nah, artinya kita punya konsentrasi, mengembangkan konsentrasi dengan metta bhavana atau dengan objek apapun. Nah, itu manfaatnya itu jauh lebih tinggi daripada kita mengambil sila. Yang lebih bermanfaatnya lagi, dengan konsentrasi tersebut, nah seseorang bisa melihat kemunculan dan kelenyapan dari kebenaran yang sejati. Yang Sang Buddha selalu katakan sebagai
batin, jasmani, dan juga sebab-sebabnya. Nah, dia melihat kemunculan dan kelenyapan. Atau dengan kata lain adalah latihan wipasana. Nah, itu jauh lebih bermanfaat lagi. Tapi yang paling tinggi manfaatnya adalah ketika seseorang bisa terbebas dari samsara atau mencapai nibbana dengan latihan wipassananya. Nah, ini semua adalah manfaat kalau kita mengembangkan kebajikan. Dimulai dari dana, menjaga sila, meditasi. Nah, di mana meditasi ini adalah kebajikan yang kualitasnya itu paling tinggi. Nah, tetapi yang paling mudah kalian skip. Ya. Nah, jadi kalau kita memahami atau kalian memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, nah artinya ketika Sang Buddha berkata demikian, nah kita juga seyogianya akan terus mengembangkan hal tersebut. Kenapa? Karena kebajikan yang kualitasnya tinggi ini, yang hanya kalian tinggal pejamkan mata, akan perhatian ke objek meditasi. Tapi kadang lebih memilih buat makan enak, buat pergi ke bioskop gitu ya, atau pergi ke acara-acara yang lainnya yang sebenarnya akan terus mengembangkan hal-hal yang tidak bajik dari batin kita. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, jadi itu ya pentingnya meditasi. Nah, lalu bagaimana kita mengembangkan meditasi kita agar meditasi kita itu tidak bosan, meditasi kita itu tidak tidak menyenangkan, kok duduk gelisah, dan seterusnya. Di dalam Padaniyaga Sutta, Sang Buddha menjelaskan ada 5 faktor pendukung meditasi. Nah, jadi untuk memudahkan kita bermeditasi, nah kita harus memiliki 5 faktor ini. Nah, apa 5 faktor ini? Nah, yang pertama itu adalah sadar atau keyakinan. Nah, jadi keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu juga diperlukan untuk memulai kita berlatih meditasi. Tanpa sadar yang kuat terhadap Sang Buddha, berarti kita tidak memiliki keyakinan yang kuat kepada ajarannya. Kalau kita tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajarannya, artinya apa? Nah, kita tidak memahami bahaya dari samsara. Bahaya yang terus selama 45 tahun Sang Buddha itu terus ajarkan kepada kita untuk kita hindari. Ya, jadi kalau kita selalu terjebak ke dalam rutinitas duniawi, nah tanpa mengembangkan kebajikan, tanpa mengembangkan kualitas batin kita, kehidupan kita itu akan lebih terpuruk lagi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena setiap saat kita selalu mengembangkan batin yang tidak bajik. Nah, tetapi kalau kita dengan keyakinan yang kuat mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha, seperti sutta-sutta yang sekarang kita dengar, nah artinya apa? Oh ya, karena saya memiliki keyakinan yang kuat, saya harus memulai meditasi saya. Nah, jadi ini adalah poin pertama yang sangat penting dalam meditasi. Jadi sadar atau keyakinan itu adalah faktor yang menentukan kita pergi ke wihara, mencari guru untuk meditasi, untuk mengembangkan batin kita. Nah, sadar itu juga yang membuat kita belajar banyak dhamma, membaca banyak sutta, nah sehingga kita tahu bahaya-bahaya dari kehidupan sehari-hari. Bahaya-bahaya yang harus kita hindari dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam duniawi. Nah, yang kedua itu adalah kesehatan. Nah, jadi kesehatan ini juga merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan meditasi. Nah, kalau kita berpikir menunggu meditasi itu, kalau kita mau meditasi menunggu sampai hari tua, sampai sudah pensiun,
kesempatan untuk mengembangkan meditasi kalian itu menjadi sangat kecil sekali kemungkinannya. Yang masih sehat aja, yang masih bisa memaksakan diri untuk duduk berjam-jam, ya ikut retret meditasi. Nah terkadang sudah 2 hari, 3 hari, ada yang komplain ke Bante sakit pinggang, Bante pundaknya sakit, Bante masuk angin, dan seterusnya. Itu yang masih muda. Nah apalagi yang sudah berumur begitu. Nah jadi faktor kesehatan itu juga sangat penting. Nah jadi kita juga jangan menunda. Nah jadi jangan menunda kebajikan, karena ketika kita menunda, nah kita akan sulit sekali untuk mengembangkan meditasi ini. Nah faktor yang ketiga itu adalah kejujuran. Nah terkadang ketika latihan meditasi, nah kita juga perlu memiliki etos kejujuran ini dalam keseharian, seperti ketika berdiskusi dengan guru. Nah, jadi biasanya kalau kalian ikut meditasi, setiap hari kalian akan melakukan interview dengan guru. Nah, untuk menanyakan perkembangan meditasi kalian. Nah, tetapi kalau kalian tidak jujur, nah guru pun juga tidak bisa membimbing kalian. Nah, jadi faktor yang ketiga dalam mengembangkan meditasi kalian itu dengan kejujuran. Nah, yang keempat itu adalah wirya atau semangat. Nah, jadi semangat ini juga penting. Ya, jadi kenapa kalau meditasi itu tiba-tiba jadi bosan begitu. Nah, kita tidak memahami bahwa kebosanan itu adalah rintangan batin dalam meditasi yang harus kita hindari. Nah, selama rintangan batin ini selalu muncul di batin kita, contohnya ketika kita mengamati napas masuk dan napas keluar. Nah, yang diingat bukan napas masuk dan napas keluar. Nah, terkadang kita ingatnya malah pekerjaan sehari-hari atau planning yang akan kita kerjakan ke depannya, ataupun juga makanan dan keluarga dan seterusnya. Nah, hal itu adalah rintangan batin. Nah, kalau kalian terus mengikuti si rintangan batin ini, nah batin kalian itu akan menjadi bosan. Nah, dia akan berpikir, kok saya duduk di sini terus ya 1 jam? Lebih baik 1 jam ini saya makan enak di sana. Dan seterusnya. Nah, jadi kebosanan itu munculnya dari rintangan batin. Nah, dari pikiran yang terus berkelana ketika diikuti, nah ini akan memunculkan rintangan batin yang akan menghalangi kita dalam kemajuan meditasi kita. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita hindari. Caranya apa? Dengan semangat. Nah, dengan semangat dalam meditasi. Nah, di dalam teks itu ada satu cerita yang sangat menggugah sekali mengenai namanya itu Bante Mahasiwa. Nah, jadi setelah Buddha parinibbana di Sri Lanka, itu ada satu kisah Mahathera yang namanya itu Mahathera Mahasiwa. Nah, jadi Mahathera ini, dia itu guru dari banyak biku. Nah, dikatakan Bante ini adalah guru dari 30.000 biku. Nah, jadi guru yang benar-benar sangat terkenal. Nah, Bantenya ini juga setiap hari itu akan terus mengajarkan meditasi ke 30.000 muridnya. Dan dikatakan banyak sekali murid-muridnya itu yang jadi arahat. Nah, jadi teks ini tercatat di dalam kitab komentar begitu ya. Lalu, satu murid yang sudah menjadi arahat, itu dia melihat apakah gurunya ini sudah arahat atau belum. Nah, ketika dilihat, ternyata gurunya ini belum arahat. Nah, lalu muridnya ini berusaha untuk menasehati gurunya ini. Nah, dia waktu datang ke Bantenya, dia bertanya, Bante punya waktu nggak? Saya mau diskusi. Oh, saya sibuk.
dimulai dari dia bangun tidur, kemudian setelah melakukan hal-hal yang perlu dia lakukan, dia akan terus mengajar dari mulai bangun sampai dia tidur kembali di malam hari. Bayangkan menjadi guru dari 30.000 murid. Nah, artinya Bantenya ini akan terus kemana-mana itu akan terus banyak murid yang bertanya. Nah, jadi si muridnya ini dia bertanya, Bante punya waktu nggak kalau setelah makan siang? Oh, saya sibuk. Punya waktu nggak sebelum malam datang? Oh, saya sibuk. Punya waktu nggak Bante sebelum rebahan? Saya juga masih sibuk. Nah, lalu si muridnya ini langsung bilang, oh Bante, sebenarnya saya bukan mau bertanya. Nah, tetapi saya cuma mau memberitahu ke Bante. Nah, kalau Bante dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, nah Bante selalu sibuk. Kapan Bante punya waktu buat meditasi? Nah, si Bante itu ketika mendengarkan ucapan muridnya, dia langsung punya samoiga. Nah, langsung punya pengetahuan dengan ketakutan mengenai bahaya dari kehidupan sehari-hari. Apa yang Bante itu lakukan? Nah, jadi waktu sepanjang hari setelah menjalani aktivitas sehari-harinya, nah ketika murid-muridnya semua tidur, nah Bantenya itu menyelinap pergi ke hutan sendiri untuk meditasi. Kemudian dia berpikir, oh saya sudah paham bagaimana cara untuk menjadi arahat. Cara meditasi itu saya paham. Dan dia berpikir dalam satu hari dia bisa jadi arahat. Nah, jadi makanya waktu dia keluar malam hari itu untuk meditasi, nah dia itu berusaha untuk menjadi arahat. Jadi sepanjang hari dia meditasi di hutan sendirian. Waktu pagi, setelah pagi, nah dia menyadari bahwa dia belum arahat. Kemudian dia bertekad lagi, saya mau meditasi selama seminggu untuk jadi arahat. Nah, selama seminggu dia tidak menjalani duty apa-apa sebagai guru karena dia sudah di hutan. Nah, jadi setiap hari dia pindah patah sendiri, kemudian balik ke hutan untuk meditasi. Selama seminggu dia meditasi, di akhir minggu tersebut, ketika dia merenungkan, dia juga masih belum jadi arahat. Lalu dia berpikir, oh ini sekarang sudah menjelang wasa. Nah, semoga di akhir wasa, selama 3 bulan masa wasa, saya akan jadi arahat. Dan selama 3 bulan, Bante ini akan terus meditasi. Setelah wasa, Bantenya juga menyadari bahwa dia masih belum jadi arahat. Lalu apa yang terjadi? Bante yang sudah mahatera tersebut nangis. Nangis karena dia berpikir bahwa sungguh sulit untuk menjadi arahat. Tapi semangatnya itu tidak luntur. Dia masih terus bersemangat, nah dia terus bertekad. Semoga sampai tahun depan saya harus jadi arahat. Nah dia terus meditasi setahun depan sampai wasa berakhir. Di akhir wasa dia juga merenungkan bahwa dia belum bisa jadi arahat. Dia lakukan berapa lama? 30 tahun. 30 tahun meninggalkan duty-nya untuk mengajar. Nah, dia terus mengembangkan dirinya meditasi selama 30 tahun. Nah, selama 30 tahun itu juga 30 kali Mahatera ini nangis di akhir wasa. Nah, jadi ada satu kejadian setelah Mahateranya ini nangis. Nah, kemudian Mahatera ini mendengar tangisan di sebelahnya. Nah, sebenarnya itu nggak ada orang. Nah, jadi Bantenya itu bertanya, siapa yang nangis? Nah, kemudian ada satu suara yang bilang bahwa, Bante, saya yang nangis. Nah, jadi ini suaranya satu dewa pohon. Begitu. Nah, jadi dewa pohonnya ini perempuan. Nah, disebutnya Dewi. Nah, jadi pada saat itu, si Bantenya bertanya, kenapa kamu nangis? Iya Bante, saya nangis karena saya berpikir dengan nangis ini saya bisa jadi arahat.
Nah, jadi si dewanya ini mengejek Bantenya. Mengejek Bantenya, dia bilangnya ke Bantenya, Bante, dengan saya menangis, saya pikir saya bisa jadi arahat. Jadi saya menangis begitu. Tapi sebenarnya si Dewinya ini dia Sotapana. Nah, dikatakan di teks itu dia Sotapana. Dia hanya ingin menasehati Bantenya. Nah, lalu si Bante berpikir bahkan dewa pun juga membuat lelucon kepada dirinya. Nah, dari situ Bantenya terus bertekad. Nah, dikatakan itu tidak lama Bantenya jadi arahat. Nah, ini yang disebut sebagai semangat dalam meditasi. Nah, semangat yang mendukung meditasi. Nah, selama kalau kita memiliki semangat, nah kita akan bisa sukses dalam meditasi kita. Nah, jadi kalau kalian nanti ketika meditasi itu patah semangat begitu ya. Nah, kalian boleh ingat cerita ini. Saya sudah meditasi 30 tahun belum? Oke. Oke, yang faktor yang terakhir itu adalah panya, kebijaksanaan. Ya, jadi sebenarnya ketika kita mengembangkan meditasi, kita itu mengembangkan dua hal, yaitu yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah kebijaksanaan. Nah, makanya dikatakan Sang Buddha itu mengajarkan dua jenis meditasi yang disebut meditasi samatha dan juga vipassana. Nah, di mana samatha itu mengarahkan kita untuk mencapai konsentrasi, dan vipassana itu akan mengarahkan kita untuk mencapai kebijaksanaan. Nah, jadi faktor yang kelima ini adalah panya atau kebijaksanaan. Nah, maksudnya apa? Panya ini mendukung meditasi. Nah, jadi kalau kita bisa mengembangkan meditasi kita itu dengan benar, dengan baik dan benar, sesuai dengan yang Sang Buddha ajarkan, nah, di mana dimulai dengan kita mengembangkan konsentrasi. Nah, dengan konsentrasi yang kuat, kita bisa melihat kebenaran sesuai dengan yang Sang Buddha katakan. Nah, di mana kalau kita melihat kebenaran ini, kebijaksanaan kita ini akan bertambah. Nah, kalau kita bisa latihan vipassana dengan baik, nah artinya kita mengetahui esensi sejati dari diri kita. Pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa kita dilahirkan? Kemana saya akan pergi setelah kematian? Kemudian kenapa saya terlahir di keluarga yang seperti ini? Kenapa saya tidak terlahir di keluarga yang lainnya dan seterusnya? Nah, kenapa saya terlahir dengan faktor-faktor yang lainnya dan seterusnya? Nah, ini adalah sebenarnya adalah pertanyaan esensi sejati dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita mengenal diri kita sendiri dengan baik, nah kita bisa memahami segala sesuatu sebagaimana adanya. Dan ini yang sebenarnya Sang Buddha terus tekankan sepanjang Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Yang artinya kita harus mengembangkan panya ini untuk mencapai kebahagiaan kita sendiri. Nah, kalau kita bisa mengembangkan vipassana dengan baik, nah artinya meditasi kita pun juga akan semakin baik. Nah, kalau kita bisa melihat objek meditasi dengan baik, nah kita tentunya akan bisa bermeditasi dengan baik. Nah, tetapi kalau kita ketika melihat objek meditasi kita selalu diganggu oleh pikiran yang berkelana, nah ingat keluarga, ingat rumah, ingat pekerjaan dan seterusnya. Nah, kita tidak akan bisa meditasi. Tetapi kalau kita bisa melihat objeknya, mengembangkan kebijaksanaan dengan baik, nah artinya kita bisa mendukung latihan meditasi kita. Nah, orang yang bisa berlatih meditasi dengan baik, nah, dia terkadang bisa mempertahankan postur meditasinya itu dalam waktu yang lama. Nah, di zaman Sang Buddha, kalau kita baca teks, nah, banyak sekali para biku di zaman Sang Buddha, bahkan tidak hanya para bikuni, samanera, samaneri, nah bahkan umat awam, perempuan dan laki-laki, mereka itu bisa meditasi dengan baik. Nah, kalau mereka meditasi, bahkan bisa meditasi itu
berjam-jam bahkan berhari-hari. Apa yang membuat mereka itu bisa terus mempertahankan meditasi mereka? Yaitu panya ini, kebijaksanaan ini. Karena dia bisa melihat objeknya itu dengan baik. Ya, ini adalah 5 faktor pendukung dalam meditasi. Ya, jadi ini juga jawaban dari Bante menjawab pertanyaan pembina kita, Ibu Elina. Ya, jadi pada kesempatan hari ini ya Bante juga ingin mengapresiasi dari Yayasan Sadama Jotika, segenap pengurus, keluarga besar dari Yayasan Sadama Jotika, donatur lama maupun yang baru. Ya, semoga dengan kita mengembangkan tempat meditasi ini, di mana yang akan juga memberikan fasilitas kepada orang-orang yang ingin terus mengembangkan kualitas diri, mengejar kebahagiaan diri sendiri sampai yang pada akhirnya kita semua juga bisa mencapai nibbana. Semoga dengan terwujudnya cita-cita luhur dari Yang Mulia Paok Sedoji, para anggota sangga yang lainnya, dan juga para donatur, dan juga para panitia dan para anggota-anggota yayasan lainnya. Semoga kita semua dapat terus mengembangkan, mengikuti nasihat Sang Buddha dengan mengembangkan moralitas sila, meditasi samatha, konsentrasi, dan juga meditasi vipassana, kebijaksanaan. Semoga yang pada akhirnya kita semua pun juga dapat merealisasi pencapaian tertinggi, yaitu nibbana. Anumodana Bante atas pembahasan yang disampaikan. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin terkait dengan topik meditasi yang disampaikan. Kira-kira atau mungkin ingin menanyakan tentang perihal meditasi ya. Mungkin di sini kan kita semua rata-rata mempraktekkan meditasi. Mungkin bisa boleh ya nanti ya ditanyakan kendalanya ya ketika melakukan meditasi. Mungkin ada postur tubuh kah atau kendala atau halangan ketika melakukan prakteknya itu gimana? Mungkin bisa di-sharingkan. Boleh kira-kira? Saya aku bertanya dengan user saya yang lain susah. Bapak kan membicarakan bahwa kita itu harus bermeditasi, dan kami harus bermeditasi. Itu untuk meninggalkan kehidupan yang nongkrong atau gimana segala kegiatan aktivitas. Namanya kita hidup di alam manusia kan berarti nggak mungkin kita nggak menikmati apa yang ada di dunia, karena kan kita cuma mau dunia manusia itu kalau bisa jadi sosial juga. Kita kan nggak mau kalau kita ada di mana, kalau hari ini kita nggak menciptakan sosial kita sekarang, kita kan nggak tahu besok kita lahirkan di mana. Nah kan itu kan penting. Nah menurut saya ya mungkin meditasi penting. Apakah kita harus meditasi tapi tidak menikmati yang ada di dunia ini? Menurut petunjuk Bante itu harus mana supaya kita lebih bijaksana?
Ya, jadi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ya memang tentu sebagai putu jana, sebagai umat awam, di mana kita akan selalu berhubungan dengan hal-hal duniawi. Tetapi Sang Buddha itu selalu mengajarkan kita untuk bisa melihat bahaya dari hal tersebut. Jadi kalau kita baca sutta, baca Tipitaka, Sang Buddha itu mengajarkan kita untuk bisa mengenal. Sebenarnya kebahagiaan itu apa? Ya, Bante ingin memberikan satu gambaran. Bagaimana karma itu bekerja. Terkadang ketika kita dilahirkan sebagai manusia, kita itu memahami seperti halnya Sang Buddha mengajarkan bahwa kondisi kita bisa terlahir menjadi manusia itu adalah karena perbuatan karma baik kita. Mungkin dengan berdana, menjaga sila, meditasi, perbuatan-perbuatan kebajikan yang sudah kita kumpulkan di kehidupan sebelumnya, yang mengkondisikan kita itu bisa terlahir jadi manusia. Itu karena perbuatan kebajikan. Begitu pula ketika kita menjalani kehidupan manusia, kemudian mendapatkan kesenangan-kesenangan indrawi, melihat hal-hal yang cantik, yang bagus, mendengarkan suara-suara yang merdu, mencium bau-bau yang menyenangkan, kemudian mencicip rasa yang enak, mendapatkan sentuhan yang nyaman. Itu semua itu adalah hasil dari perbuatan kebajikan yang telah Anda lakukan di kehidupan lampau, sehingga berbuah pada kehidupan ini, bagaimana Anda menjalani kehidupan yang nyaman. Tetapi karma itu bekerja pada saat kita merespon dari objek indera tersebut. Artinya ketika kita melihat, kemudian kita menyenangi apa yang kita lihat. Secara tidak langsung di batin kita itu muncul kemelekatan, atau yang kita sebut sebagai keinginan, loba. Di mana kalau si keinginan ini muncul, dijelaskan bahwa proses pikiran kita itu memunculkan hal-hal yang tidak bajik. Pada saat hal-hal yang tidak bajik ini muncul di batin kita, ini yang akan menjadi benih dari karma buruk. Ini akan menjadi potensi karma buruk. Jadi karma ini ada yang disebut potensi, ada yang disebut sebagai hasil. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang menyenangkan, itu yang kita sebut sebagai hasil dari karma baik. Tetapi kalian tahu bahwa hasil dari karma buruk itu tidak pernah menyenangkan. Jadi Sang Buddha memberikan satu statement di dalam sutta bahwa karma buruk itu tidak pernah memberikan hasil yang menyenangkan, yang membuat kita itu bisa merasakan kebahagiaan. Tetapi hasil dari karma buruk itu akan selalu memberikan kita itu penderitaan, hasil yang kita tidak inginkan. Kita harus pahami bahwa ketika kita terus berkutat di dalam kesenangan-kesenangan indrawi, yang kita tidak sadari bahwa hal itu terus mengarahkan kita untuk mengumpulkan setiap saat itu potensi penderitaan buat kita. Jadi kebahagiaan yang sedang kita jalani, contohnya misalkan makan enak itu nggak salah. Salah nggak makan enak? Kalau salah hari ini semua salah. Makan enak nggak salah. Tapi ada yang kalau pas makan enak itu dia dengan perenungan. Jadi dia tidak mengarahkan pikirannya itu untuk kesenangan rasanya enak ketika dia sedang mengunyah makanan tersebut. Tetapi yang dia pikirkan apa? Saya hanya ingin menyokong dan melanjutkan keberlangsungan tubuh untuk hanya menghilangkan kelaparan, tidak menciptakan
kekenyangan, dan seterusnya. Nah, jadi fungsi dari makan yang dia sadari adalah hanya untuk melanjutkan keberlangsungan tubuh. Nah, kalau dia terus menyadari dhamma yang simpel seperti itu pun, nah dia sebenarnya sedang mengumpulkan kebajikan pada saat dia makan. Nah, tetapi kalau kita lalai, nah kita itu akan terus berkutat dalam kesenangan mencicipi rasa yang enak. Dan ini yang sebenarnya terus mengumpulkan potensi penderitaan. Nah, jadi kalau kita renungkan, nah sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, nah karena kita tidak memahami dhamma, nah kita tidak tahu bahwa oh ternyata karma itu bekerja setiap saat. Nah, hal-hal yang terjadi pada kita, hal-hal yang menyenangkan terjadi pada kita itu adalah hasil perbuatan karma baik. Nah, sedangkan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang kita tidak inginkan, itu sebenarnya terjadi karena karma buruk kita. Nah, jadi untuk kita menciptakan kebahagiaan pada saat sekarang ataupun di masa yang akan datang, mungkin besok, lusa, dan di waktu-waktu yang akan datang, bahkan di kehidupan-kehidupan yang akan datang, kalau kita ingin bahagia, nah kita harus menciptakan kebahagiaan itu saat ini juga. Artinya apa? Saat ini tuh harus continue. Bukan ketika kalian mendengarkan dhamma, nah kalian baru merefleksikan ke dalam diri kalian sendiri. Nah, tetapi maksudnya bahkan setelah keluar dari acara ini pun, nah kalian juga harus hidup dengan penuh kesadaran. Nah, dengan hidup penuh kesadaran sebenarnya secara tidak langsung itu juga sedang memaksimalkan potensi hal-hal yang baik buat kalian. Kalau kalian hidupnya itu tidak mindful, tidak penuh dengan sati, tidak penuh dengan perhatian penuh. Contohnya habis makan di acara ini, nah tiba-tiba karena nggak mindful, dompet ketinggalan, handphone ketinggalan, pas balik lagi hilang. Pas balik lagi dicari sudah hilang. Nah, pada saat itu karma buruk yang muncul itu karena apa? Karena kelalaian kalian. Nah, tetapi kalau kita hidup itu dengan penuh kewaspadaan, mengembangkan sati, mengembangkan perhatian penuh begitu. Nah, di mana pada saat kita menjalani kehidupan pun, ketika kita bekerja, nah ketika kita bertemu dengan orang lain, kalau kita tidak punya sati, mungkin kita ngomongnya itu kasar begitu dengan yang lain. Nah, karena ngomong kasar, orang jadi tersinggung. Nanti orang jadi jadi konflik dan seterusnya. Jadi marah-marah, jadi berantem dan seterusnya. Dan itu sebenarnya juga karena kita tidak mindful. Nah, jadi kalau kita terus mengembangkan culture meditasi ini atau kebiasaan meditasi ini, yang kalian bahkan bisa bawa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan konsentrasi itu ya kalian bisa menjalani kehidupan kalian pada saat kalian bekerja, pada saat kalian apapun begitu. Nah, itu justru yang melindungi kalian itu dari bahaya-bahaya penderitaan. Dan ini yang sebenarnya penjelasan yang Sang Buddha tidak lelah terus sampaikan begitu. Ya, untuk mendapatkan kesenangan itu nggak salah. Kesenangan itu muncul kepada kalian itu juga karena hasil perbuatan kebajikan kalian. Nah, tetapi kalau kalian terlarut di sana, nah jadi pada saat itu batin pada saat menikmati apa yang kalian dari hasil perbuatan kebajikan kalian, itu justru jadi batin yang tidak baji. Nah, ini yang harus kita hindari. Ya. Nah, jadi nah makanya bagaimana memulai hal tersebut. Nah, sebenarnya memulainya itu dengan penuh perhatian, hidup berkesadaran. Nah, jadi bukan berarti bahwa karena saya di duniawi saya nggak perlu meditasi, bukan. Tetapi bagaimana kita itu menjalani kehidupannya itu dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh kesadaran. Nah, sehingga
potensi karma baik itu mudah untuk berbuah kepada kita. Ya, jadi kalau kita contohnya bertutur kata dengan baik, nah, orang lain pun juga jadi tertarik. Nah, kemudian juga yang membuat karma baik itu akan mudah untuk muncul. Nah, jadi kalau kalian ingin memaksimalkan potensi diri kalian sendiri, nah kalian coba hidup dengan penuh kesadaran, sakti. Oke. Terima kasih Nanti. Kira-kira dari Bapak Ibu sekalian masih ada? Dari nanti saya mau bertanya, pada saat kita tidur kadang-kadang kita kan sering bermimpi, kadang mimpi hal-hal yang baik, kadang mimpi hal-hal yang buruk, atau kadang kita mimpi kita berbuat kebajikan, berbuat keburukan. Apakah pada saat mimpi itu ada cetana yang menyertai mimpi tersebut atau tidak, dan apakah ada potensi lama yang bisa berbuat? Terima kasih. Ya, kalau kita belajar Abhidhamma, ya, jadi setiap kali ada objek batin yang muncul, nah walaupun di dalam mimpi, nah sebenarnya proses kesadaran itu sudah terjadi. Nah, di mana setiap proses kesadaran yang terjadi itu juga ada cetana, atau ada niat. Nah, di mana Sang Buddha mengatakan cetanahang bhikkhave kamang wadami. Para biku saya nyatakan kama adalah cetana. Yang artinya di dalam mimpi itu ada niat. Nah, tetapi sebenarnya niatnya ini lemah. Nah, sehingga tidak dikatakan sebagai kama pata atau kama yang bisa berakibat penuh atau berbuah penuh. Nah, jadi mimpi ini juga ada cetana, tetapi kita tidak bisa bilang itu adalah kama. Tapi tidak ada potensi kamu tidak. Potensi kama itu ada, lemah, tetapi kalau dikatakan apakah dia akan bisa berbuah kama, nah dia tidak bisa. Anjani Bapak, saya mau bertanya, ketika meditasi kita kan tidak selalu mendapatkan sesi yang bagus ya. Sometimes meditasinya kacau, sometimes bagus. Nah, apakah ini juga membuahkan persoalan yang bagus ketika meditasi kita sama sekali belum mencapai apapun? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan yang bagus. Nah, dimana kalau kita pada saat meditasi itu fokusnya ke objek meditasi, sepanjang kita menaruh perhatian kita ke objek meditasi, nah sepanjang itu pula batin kita itu terus mengumpulkan kebajikan ini, yang Sang Buddha katakan kebajikan yang superior, bahkan hasilnya itu lebih bagus lagi atau lebih tinggi lagi daripada kita berdana. Nah, tetapi ada tapinya. Tapinya itu, nah terkadang ketika kita meditasi, perhatikannya misalkan ke ujung lubang hidung, memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Sesi meditasinya 1 jam. 1 menit di napas, 29 menit mengawang-awang. Nah, batin yang mengawang-awang itu, nah kita sedang mengumpulkan yang tidak bajik selama 29 menit. Nah, jadi hati-hati juga kalau meditasi. Nah, jadi makanya batinnya juga harus terus dijaga sepanjang meditasi kita. Ya, terus berusaha untuk ingat kepada nafas. Ya, makanya kenapa di dalam teks itu dijelaskan ada metode hitung. Nah, jadi untuk membantu kita untuk terus mengarahkan perhatian kita ke objek meditasi, nah kita bisa hitung nafasnya. Jadi masuk, keluar, dalam batin 1, masuk, keluar, dalam batin 2.
masuk, keluar, dalam batin 3, seterusnya. Jadi dia dihitung 1 sampai 8, nanti balik lagi 1 sampai 8. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya untuk menjaga pikiran kita itu agar tidak lari dari objek napas masuk dan napas keluar. Nah, jadi diibaratkan kalau kita punya perhatian penuh. Nah, perhatian penuh itu diibaratkan sebagai tali yang mengekang pikiran kita. Nah, jadi pikiran kita itu diibaratkan seperti anak sapi yang terus mencari induknya ke sana kemari, tidak lelah untuk berhenti. Nah, tetapi kalau kita punya sati atau perhatian penuh kepada objek meditasi kita, nah pada saat itu sebenarnya kita sedang mengekang agar si anak sapi ini tidak pergi jauh. Nah, jadi setelah pergi beberapa saat, dia langsung ingat lagi, oh saya sedang meditasi, napas masuk dan napas keluar. Nah, jadi kalau kita bisa menjaga pikiran kita terus di objek meditasi, pada saat itu sepanjang itu pula kalian terus mengumpulkan kebajikan. Nah, kebajikannya itu jangan dipandang remeh ya. Contohnya, kalau kalian bisa mempertahankan 1 menit di objek meditasi kalian, nah Sang Buddha itu mengatakan dalam 1 jentikan jari itu triliunan momen kesadaran muncul dan lenyap. Artinya proses kesadaran kita yang kita lalui dalam 1 menit itu bertriliun-triliun tidak bisa dihitung. Itu sangat banyak sekali. Artinya kalau kalian bisa menjaga pikiran kalian ke objek meditasi, kalian tuh mengumpulkan banyak sekali kebajikan. Tapi sebaliknya juga, kalau pikirannya berkelana, nah terus memutar-mutar ke sana kemari, nanti mikirinnya India, nanti mikirinnya yang lainnya begitu. Nah, dia pada saat itu sebenarnya pikiran kita itu justru mengumpulkan karma yang tidak baik juga dalam kuantitas yang sangat banyak sekali. Ya, jadi makanya pentingnya kita selalu hidup berkesadaran. Nanti ini ada yang titip nanya ya nanti ya. Jadi nanti dikatakan di saat terakhir kehidupan di dalam kelas Law of Karma disebutkan ada 3 objek kematian, karma, kamanita, dan deminita. Bagaimana cara mempersiapkan strategi menghadapi objek kematian agar bisa dilahirkan ke alam bahagia? Karena banyak sekali kasus ketika kematian kita dihadapi oleh badan yang lemah, sakit, ataupun kematian yang spontan, misalnya kecelakaan. Jadi di saat itu kesadaran sudah melemah dan pikiran-pikiran seperti ketakutan, sedih, khawatir, dan sakit fisik itu akan muncul secara bergantian. Terima kasih. Ya, jadi dikatakan juga kalau kita berlatih meditasi, kita juga sedang mempersiapkan kebahagiaan buat kita sendiri. Nah, salah satu kebahagiaan ini adalah tujuan alam pencapaian. Nah, jadi kalau meninggal dalam batin yang gelisah, batin yang penuh kemelekatan, nah, di dalam teks kita itu dijelaskan bahkan biku sekalipun, nah kalau dia masih punya kemelekatan, nah dia akan terlahirnya pun juga di alam menderita. Nah, contohnya di dalam teks di Dhammapada itu dijelaskan ada biku yang dia itu melekat akan jubahnya. Nah, biku itu dia meninggalkan keduniawian untuk bisa mengembangkan batin secara menyeluruh, secara penuh. Nah, dia meninggalkan harta duniawinya dan seterusnya. Nah, tetapi dalam kehidupan kebikuan, nah kalau dia tidak hati-hati dalam batinnya, nah dia akan punya kemelekatan akan jubah, wihara, kemudian makanan begitu. Oh, ini jubah saya. Oh, ini wihara saya. Oh, ini makanan saya. Oh, ini obat-obatan saya. Oh, ini donatur saya dan seterusnya. Nah, kalau para biku itu tidak hati-hati, nah dia akan terus mengembangkan yang namanya kemelekatan ini.
yang tidak berbeda juga dengan umat awam ketika dia memiliki kemelekatan akan harta duniawinya. Nah, di mana di Dhammapada ini diceritakan ketika si biku ini memiliki kemelekatan terhadap jubah barunya. Nah, di mana malam harinya itu dia tidak bisa mempertahankan kehidupannya. Nah, artinya dia meninggal. Nah, pikiran terakhirnya itu hanya menuju kepada jubahnya. Nah, di mana dia dilahirkan, dia terlahir jadi kutub yang muncul di jubah tersebut. Nah, jadi sungguh bahaya pikiran kemelekatan. Nah, makanya kenapa selalu disarankan bahwa menjelang kematian itu kita harus bebas dari kemelekatan. Nah, makanya ketika ada orang-orang yang menjelang kematian begitu ya, kalian jangan dekat-dekat dengan bersedih, dengan apalagi sampai minta warisan. Ya, apalagi udah mau meninggal masih ditodong tanda tangan warisan dan seterusnya. Nah, jadi pikiran-pikiran yang atau tindakan seperti itu justru mengarahkan orang yang menjelang kematian itu menjadi pikiran-pikiran yang tidak baik. Pikiran-pikiran yang kalau pada saat mungkin ada yang nangis, nah kemudian dia berpikir, oh ya, anak saya ditinggalkan, sedih dan seterusnya. Jadi pikirannya itu justru mengarah ke pikiran yang tidak baik. Nah, sehingga pikiran yang seperti itu bisa mengarahkan dia ke kelahiran yang tidak baik. Nah, rata-rata orang yang memiliki kemelekatan terhadap sanak keluarga, terhadap diri sendiri, begitu. Nah, biasanya itu akan terlahir kebanyakan jadi hantu ataupun jadi binatang di rumah tersebut. Nah, jadi di teks di Tipitaka itu kasusnya itu tidak hanya satu. Nah, jadi banyak sekali kasus-kasus di mana orang yang menjelang kematian memiliki kemelekatan. Nah, dia terlahirnya entah jadi hantu, entah jadi binatang, bahkan terlahirnya itu di neraka. Nah, kalaupun jadi hantu atau binatang, nah biasanya itu karena objek kemelekatan itu keluarga sendiri, harta benda sendiri. Nah, dia itu akan terlahir dekat dengan objek kemelekatan tersebut. Munculnya ya di rumahnya, atau kalau terlahir jadi binatang pun juga di rumahnya. Dan ini itu juga bukan kelahiran yang menyenangkan. Nah, artinya di sini kita harus bisa menjaga pikiran kita menjelang kematian. Kalau kita meditasi, menjaga objek perhatian kita kepada objek meditasi kita selama 1 menit mungkin mudah. Setelah itu sulit. Bahkan 1 menit pun juga ada yang mengatakan sulit. Mereka nggak bisa menjaga objek meditasi. Nah, kalian bayangkan kejadian ini menjelang kematian. Nah, kalian berusaha mengarahkan pikiran kalian ke hal-hal yang baik, tapi pikiran berkata sebaliknya. Nah, itu yang kebanyakan orang terjadi. Makanya kalau kalian bisa mengembangkan meditasi, mengembangkan batin kalian, bahkan kalian itu bisa menciptakan kebahagiaan saat itu juga. Nah, kalau kalian bisa mempertahankan objek meditasi kalian menjelang kematian, kalian hanya akan terlahir di alam bahagia. Entah itu jadi manusia atau jadi dewa. Atau bahkan kalau kalian bisa mencapai konsentrasi tertentu seperti konsentrasi jhana, kalian bisa terlahir di alam yang lebih tinggi lagi, seperti alam Brahma. Nah, kemudian tadi pertanyaannya itu membahas mengenai 3 sign atau 3 tanda menjelang kematian. Nah, jadi memang di Abhidhamma itu dijelaskan ada 3 tanda menjelang kematian, yaitu kama, kama nimitta, dan juga gati nimitta. Yang artinya kama itu adalah perbuatan. Nah, jadi orang yang menjelang kematian itu dia akan mengingat perbuatannya. Entah itu perbuatan dana, menjaga sila, meditasi, ataupun perbuatan seperti mencuri, membunuh, dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang disebut
kama nimita. Nah, kama nimita ini adalah objek dari perbuatan tersebut. Contohnya ketika berdana, nah kalian akan melihat objeknya yaitu makanan, buah-buahan, nasi, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kalian membunuh, nah contohnya kalian akan melihat tandanya itu seperti darah, kemudian pisau, hewan yang mati, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai kama nimita. Nah, jadi bedanya yang pertama itu adalah perbuatannya. Nah, perbuatan pada saat dia berdana atau perbuatan pada saat dia membunuh. Nah, sedangkan kama nimita ini adalah tandanya, yaitu objek dananya ataupun juga objek pembunuhannya. Dan yang terakhir adalah gati nimita. Nah, jadi gati nimita ini adalah tanda di mana alam tujuannya itu muncul di dalam batinnya. Ya, Bante pernah punya pengalaman dulu waktu kecil ketika nenek Bante itu menjelang kematian. Nah, waktu itu Bante melihat dia itu mengigau. Nah, tapi mengigaunya itu seperti orang ketakutan. Nah, jadi tanda-tanda seperti ini itu bisa muncul. Nah, jadi ketika ditanya, ngelihat apa? Oh, ngelihat ada yang datang begitu. Tapi dari raut mukanya itu raut muka ketakutan. Nah, jadi tanda-tanda seperti itu juga bisa muncul menjelang kematian. Artinya itu adalah tanda yang tidak baik. Nah, jadi tanda yang seperti ini kalau muncul juga kita akan memahami bahwa kita akan terlahir di alam tersebut, alam yang penderitaan. Nah, jadi itu yang harus kita hindari. Dan makanya kalau kita bisa melatih batin kita, menjaga batin kita. Kalau kita bisa menjaga batin kita, artinya apa? Kapanpun kita ingin mengarahkan perhatian kita ke objek meditasi, kita bisa mengarahkan tanpa ada gangguan hal yang lain. Nah, sampai kalian bisa melatih hal seperti itu, nah kematian itu bukan sesuatu hal yang menakutkan. Artinya apa? Nah, kalian bisa menjamin kemana tujuan kelahiran kalian itu akan menjadi kelahiran yang pasti. Nah, kalian bisa menentukan sendiri kemana kalian akan dilahirkan. Nah, tetapi kalau kita tidak bisa menjaga batin kita, nah itu kama itu bisa bekerja bagaimana caranya. Entah itu kama baik bisa muncul menjelang kematian ataupun juga kama yang buruk. Nah, tapi kebanyakan kama buruk. Kenapa? Karena kebiasaan kita. Nah, makanya kebiasaan ini harus diubah. Nah, jadi jangan terus kita ikuti kebiasaan-kebiasaan yang lama yang selalu hidup dalam penuh kelalaian. Tetapi kita harus berusaha untuk hidup dalam penuh kesadaran. Oke, gimana nanti karena keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab kita akhiri dulu ya. Tapi untuk Bapak Ibu, saudara-saudari Sinama, mungkin kalau misalnya kira-kira ada pertanyaan, boleh nanti kita ke DM Instagram ya. Jadi PATVDH dari itu ada Instagram, mungkin bisa segera lihat di follow. Jadi mana tahu kalau tidak sempat menanyakan tadi ya, mungkin nanti bisa di DM, nanti bisa dibantu oleh pengurus untuk dibantu ditanyakan kepada Bante. Terima kasih Bante. Oke, selanjutnya kita sampai di akhir acara ya untuk sesi hari ini. Jadi kita hendak mengundang Bante untuk sesi foto. Boleh dibantu untuk kursi ini?